Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program webinar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini saya mengambil tema, pasti ada jalan keluar. Ini bercerita tentang bangsa Israel, di mana Musa mendapatkan tugas dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi penguasa Mesir pada zaman itu, Fir'aun, itu tidak menghendaki bangsa Israel keluar, tidak menghendaki mereka bebas, karena selama ini bangsa Israel jadi budak di negeri Mesir. Dan Firaun berusaha senantiasa untuk menghalang-halangi agar supaya mereka tidak keluar. Tetapi Tuhan sudah memerintahkan pada Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian. Dan ini bukan perkara yang gampang. Dia menghadapi tekanan dari pihak penguasa, yaitu Fir'aun, serta para pengawal-pengawalnya dan para prajurit-prajurit. Tetapi juga mengalami tantangan dari kalangan bangsa Israel sendiri. Karena seringkali pada waktu mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, lalu kemudian mengalami kembali masalah, mengalami kembali hambatan, maka dengan gampang bangsa Israel ini akan mengeluh, bersungut-sungut. Dan bahkan mereka sampai berkata, kenapa kami dibawa keluar dari tanah Mesir? Lebih baik kami tinggal di Mesir jadi budak daripada kami mengalami penderitaan seperti ini. Saudara, inilah bangsa Israel. Padahal Tuhan punya rencana yang indah untuk melepaskan mereka dari perbudakan. Dan ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen, yang sudah mengalami yang namanya lahir baru. Tidak selamanya bahwa kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus Kristus, semuanya itu akan berjalan lancar. Semuanya itu akan berjalan dengan mulus. Awal-awal mungkin saudara melihat, wah bagaimana waktu saudara mengalami kesulitan, saudara berseru berdoa, langsung Tuhan jawab dan Tuhan berikan pertolongan. Maka saudara bersukacita berkira, saudara berkata dalam hati saudara, wah puji Tuhan, saya menjadi pengikut Yesus karena sungguh Allahku adalah penolong yang setia. Tapi dengan berjalannya waktu, tahun 2 tahun, lalu kemudian saudara mengalami hal yang sama, ada masalah, ada tantangan. Saudara berdoa, saudara berseru, tapi belum ada jawaban. Nah, kadangkala dalam situasi seperti ini, seringkali ada banyak juga orang Kristen. Dia mengikut Tuhan Yesus. Pada waktu dia merasa dia sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan, tapi dia tidak mendapat jawaban dari doanya. Belum mendapat jawaban dari doa. Belum mendapatkan solusi atas masalah, atas pergumulan yang dialami. Nah, mulai memandang ke belakang. Mulai melihat ke masa lalunya kembali. Wah, lebih baik seperti dulu. Dulu sepertinya saya sebelum percaya kepada Yesus gak ngalami hal yang sesukar ini. Saudara, pengikut Tuhan Yesus
bukan berarti semuanya itu berjalan dengan gampang. Tetapi yang perlu kita pegang, bahwa Yesus sudah berjanji, bahwa pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia mengatakan, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus ada menyertai kita. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita, walaupun kita belum melihat pertolongan Tuhan, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Karena Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel di dalam kitab Keluaran. Mereka mau keluar dari Mesir, ditahan, dihalangi oleh Firaun. Lalu kemudian mereka berjalan dan Firaun memerintahkan para tentaranya untuk mengejar. Apa yang terjadi? Pada waktu itu bangsa Israel mengalami masalah karena di depannya ada laut terberau. Saudara dapat membayangkan situasi yang terjadi. Mundur ke belakang, taruhannya mereka akan dibunuh. Maju terus, di depannya ada laut terberau. Artinya kematian juga menanti, saudara. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita melihat bahwa Allah tidak membiarkan umatnya mengalami jalan buntu. Tuhan memberikan jalan keluar. Di dalam ayat yang ke-22, di dalam ayat yang ke-22 kita melihat firman Tuhan. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Waktu itu Musa berdoa dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkat di dalam air. Lalu kemudian air itu terbelah. Saudara dapat membayangkan. Mereka berjalan di tengah-tengah air, kiri dan kanan seperti tembok. Ada jalan keluar. Ada pertolongan. Yang menjadi masalah seringkali adalah masalah kepercayaan. Seperti bangsa Israel ini. Selalu mengeluh. Saudara, Tuhan sedang membawa kita untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan sedang membawa kita untuk menikmati janji-janji Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan ini, Tuhan sedang mengajarkan saudara dan saya untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Walaupun berada dalam situasi terdesak dan seolah-olah sepertinya tidak ada jalan keluar. Belajar percaya. Jadi kalau kita melihat seolah-olah sepertinya tidak ada jalan. Di situ Tuhan sedang mengajari saudara untuk tetap percaya. Saudara, kadangkala kepercayaan kita itu diuji dengan segala keadaan kondisi yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan. Untuk melihat apakah betul-betul memang kita ini percaya kepada janji firman Tuhan. Saudara, kalau sudah melihat jalannya, pertolongannya, semua pasti percaya. Tapi pada waktu belum kelihatan tanda-tanda, belum kelihatan ada jalan, apakah tetap mau percaya? Karena inilah yang sedang Tuhan ajarkan kepada umatnya pada situasi akhir-akhir ini. Kita diperhadapkan pada keadaan pandemi COVID-19. Dan ini sangat berdampak secara luar biasa. Tapi Tuhan sedang mengajarkan pada umatnya, orang percaya. Apakah kita tetap mau belajar mempercayai firman Tuhan? Tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Tidak terpengaruh dengan apa yang kita lihat secara kasat mata.
Itulah yang namanya berjalan dengan iman. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Pada waktu kita belum melihat jalan keluar, apakah kita tetap percaya apa yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi? Dalam situasi seperti ini, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang di rumah. Sementara kehidupan berjalan terus, sementara kebutuhan di dalam kehidupan ini harus selalu dipenuhi. Dan ini bukan perkara yang gampang. Tetapi sekali lagi, sinilah Tuhan sedang menguji saudara dan saya. Apakah kita tetap percaya kepada janji firman-Nya? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, Allah yang sanggup menolong kita dari segala kesukaran, dari segala kesesakan, dari segala keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara, sampai-sampai mungkin saudara berdoa, air mata saudara sudah terlalu banyak yang tumpah. Tapi mungkin saudara belum melihat jalan keluar. Tapi saya mengingatkan saudara, sebagaimana firman Tuhan menolong bangsa Israel dari kejaran tentara Firaun. Tuhan membuat jalan keluar, yaitu mujizat yang tidak pernah mereka lihat, dan tidak pernah mereka pikirkan, dan tidak pernah mereka bayangkan. Karena Musa dipakai Tuhan untuk membelah lautan. Dalam keadaan seperti inilah, kalau kita belajar untuk tetap percaya, memegang apa yang firman Tuhan katakan, maka Tuhan sanggup berikan jalan secara supranatural. Karena memang Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Karena memang Allah kita adalah penguasa alam semesta ini. Karena memang Dia menjadikan alam semesta beserta segala isinya. Saudara, inilah yang sedang kita alami hari-hari ini. Tuhan hendak menunjukkan kuasanya. Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Pada orang yang sungguh-sungguh mau berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Memang tidak gampang saudara. Karena kita ini diperhadapkan pada situasi yang nyata saudara. Depan kita ada kebutuhan. Sementara kita tidak punya apa. Apakah kita tetap mau percaya? Saudara, mari kita belajar tetap percaya. Kita belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani 11. Mereka juga mengalami hal yang sama. Kadang-kala dalam situasi yang kepepet, dalam situasi yang terjepit, tetapi dia tidak berbalik. Dia tidak memandang ke belakang, tapi dia tetap berpegang pada janji firman Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong umatnya yang sungguh-sungguh menaruh harap kepada. Saudara, inilah yang perlu kita lakukan. Allah pasti memberikan jalan keluar. Karena firman Tuhan mengingatkan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa dan tidak melampaui kekuatan. Sebab Allah setia dan adil dan akan memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari belajar mempercayai firman. Pegang teguh janji firman. Jangan goyah. Jangan terpengaruh dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Pegang apa yang firman. Karena firman Tuhan, ya, pasti Tuhan tolong saudara. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Amin.
Bapa, Engkau menilik setiap hati. Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan, kebutuhan daripada umat. Engkau percaya sebagaimana Engkau melepaskan bangsa Israel dari kejaran tentara Firaun. Mereka keluar dari Mesir, tanah perjanjian. Di hadapan mereka ada laut seberang. Di belakang mereka ada tentara Firaun. Engkau melakukan mujizat melepaskan mereka dengan cara membelah laut. Engkau percaya hari ini juga Engkau sanggup melakukan mujizat bagi umat-Mu yang memerlukan pertolongan daripada-Mu. Sebab Engkau berjanji selalu ada jalan. Terima kasih. Berkatilah umat-Mu sepanjang hari. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.